Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu sekali memberikan banyak sekali nikmat. Dimulai dari nikmat sehat, kemudian nikmat menjalankan puasa di bulan Ramadan, serta 4 hal yang paling patut kita syukuri adalah bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan keburukan hingga ke jalan kebenaran yang insya Allah abadi hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah Ana ingin memberikan materi kepada teman-teman semua yang berjudul Meraih Hikmah dari Berpuasa. Nah, materi ini disadu dari kitab yang dikarang oleh salah seorang ulama yang masyhur di kalangan Al-Azhari atau orang-orang Al-Azhar di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau bernama Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahumullahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa berpuasa adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Dan ia adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita lakukan sebagai seorang muslim. Lantas bagaimana caranya kita menemukan ketentraman hati kita untuk menjalankan kewajiban tersebut? Caranya adalah dengan mengetahui hikmah yang ada di berpuasa itu sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Halim rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa banyak sekali hikmah-hikmah yang telah ditentukan sebagai hikmah dari berpuasa itu. Namun yang Ana ingin bawakan di sini adalah 2 hikmah. Yang pertama, Allah ingin manusia itu bebas dari sistem perbudakan. Dan juga mengajari manusia tentang fleksibilitas. Untuk mengenai soal sistem perbudakan sendiri, karena manusia ini jangan sampai seperti seorang robot yang gampang diperintah. Lalu yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari manusia tentang mengekalkan tekad, kemudian mendapatkan kemauan sehingga kita bisa melatih yang namanya kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur digunakan sebagai dalil dari berpuasa itu, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kamu itu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang kamu sebelumnya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Di ayat ini Allah ingin menjelaskan bahwa berpuasa itu punya tujuan tersendiri. Nah, itu ada di penggalan kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Menurut Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullahu ta'ala, ya, lagi ya ini, puasa itu adalah persiapan. Orang-orang yang berpuasa itu diibaratkan seperti orang yang ingin menanam sesuatu di lahan yang telah Allah berikan. Lahannya ini luas dan ini tuh sehat tanahnya, tanpa rumput, dan Allah telah memberikan alat-alat bercocok tanamnya. Dan ini kembali lagi kepada kitanya sendiri. Mau misalnya kita berikan benih tapi kita tidak merawatnya, itu kehendak kita. Kemudian ketika kita tidak mau memberinya benih dan membiarkan lahan yang telah Allah berikan itu tumbuh dengan rumput-rumput yang jelek, itu kembali kepada kehendak kita. Kemudian ketika kita ingin menumbuhkan benih, lalu kita rawat hingga kita menumbuhkan sebuah tumbuhan yang dapat kita ambil dan kita petik hasilnya, itu kehendak kita. Maka inilah definisi dari la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Orang-orang yang berpuasa ini, kalau misalnya ingin berusaha meraih ketakwaan, lalu emang dia sampai pada ketakwaan itu, Allah akan memberi ganjaran pahala di sisinya yang lebih besar.
Maka teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk bisa memanfaatkan momen Ramadan ini. Bayangkan dari 12 bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling diagungkan oleh orang-orang muslim. Bulan di mana kita mendapatkan berkah, pahala yang sangat besar. Apalagi dengan didapatinya malam Lailatul Qadar yang setara dengan 1000 bulan. Maka perlu kita manfaatkan momen ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian. Semoga ini dapat memotivasi diri kita untuk bisa menumbuhkan benih yang bermanfaat bagi diri kita sendiri di bulan Ramadan ini. Semoga memotivasi, dan mohon maaf apabila ana ada salah kata ataupun perbuatan dalam video. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.